Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran kedua untuk mata pelajaran akidah akhlak. Namun seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan pada bab 1 tentang kalimat thayyibah istighfar. Untuk hari ini, materi pembelajaran akidah akhlak kita akan lanjutkan ke pembelajaran atau ke materi bab 2. Insyaallah untuk bab 2 ini kalian akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna pasti kalian sudah tahu kan ya artinya atau pengertiannya? Ya, betul sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama atau sifat-sifat Allah yang maha baik dan sempurna. Anak-anakku sekalian, Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Kita sebagai seorang muslim harus mengenal Allah dengan mempelajari Asmaul Husna. Mengenal Allah dan memahami nama-namanya dan sifat-sifatnya akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada materi bab 2 ini kalian akan mempelajari dan mengenal asma wa sifat atau nama dan sifat Allah, yaitu Al-Ghaffar. Di antara nama-nama Allah yang apabila kita mengenalnya, maka akan menjadikan kita hamba yang dicintainya, ya, yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari fi'il madi ghafara yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghaffar juga dapat berarti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Al-Quran menyebutkan kata Ghaffar sebanyak 5 kali, 3 kali berdiri sendiri sebagaimana terungkap dalam Quran surat Nuh atau surat ke-71 ayat 10, Quran surat Thaha surat ke-20 ayat 82, sedang 2 kali lainnya dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama indah lainnya yaitu Al-Aziz. Pada Quran surat At-Taubah 117 yang artinya sesungguhnya Tuhanmu sangat luas maghfirahnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh
Dia Maha Pengampun. Quran Surat Nuh ayat 10. Dalam firman Allah yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Quran Surat Thaha ayat 82. Anak-anak sekalian, Allah senantiasa memaafkan hamba-hambanya sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, selama ia mau bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menjolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Seluruh dosa akan diampuni oleh Allah selama kita meminta ampunan dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun perlu diingat anak-anak sekalian, meskipun ampunan Allah sangat luas, rahmat Allah sangat luas, tentu saja tetap ada batasannya, yaitu dosa syirik. Untuk jenis dosa yang satu itu, Allah tidak akan memberi ampunan sampai yang bersangkutan bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Allah mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah, sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sebagai hamba Allah Al-Ghaffar, patut kita meneladani sifat tersebut dengan senantiasa
Satu, berlapang dada, kemudian tidak mudah marah, tidak mudah pendendam, ya, tidak mudah menjadi pendendam, ya. Kemudian senantiasa memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, baik orang tersebut meminta maaf ataupun tidak, ya kita memberi maaf kepada mereka. Ini anak sekalian, ya. Ingat, dosa syirik adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni kecuali orang tersebut atau hamba tersebut sudah bertaubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubatan nasuha, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya. Dan kita harus senantiasa meneladani sifat-sifat Allah Al-Ghaffar dengan berlapang dada, tidak mudah marah, tidak mudah menjadi orang yang dendaman, ya, memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Meneladani makna Al-Ghaffar, anak-anakku, dosa itu adalah kegelapan. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak tenang dan selalu merasa bersalah adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa. Apapun bentuk perbuatan dosa tersebut, nah kalau dosa diampuni, maka hati menjadi tenang dan pikiran menjadi terang. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti telah mengobati seseorang yang sedang risau hatinya karena dosa-dosanya yang dilakukan. Dan anak sekalian, tanda-tanda atau ciri-ciri kita melakukan perbuatan dosa adalah perasaan kita atau hati kita tidak tenang dan selalu merasa bersalah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusianya untuk meneladani dan membiasakan maghfirahnya atau sifat pengampunannya, ya. Jadi kita sebagai manusia diperintahkan untuk meneladani dan membiasakan mengamalkan sifat-sifat Allah yang maghfirah atau yang mengampuni hamba-hambanya. Beberapa cara diantaranya adalah dengan pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat salah kepada kita, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati, menghindarkan diri dari berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan, tidak membuka aib saudara kita sendiri, tidak menggunjingkan, memfitnah, dan semua perbuatan yang dapat menyakiti dan menghancurkan nama baiknya. Nah, ini beberapa perilaku yang harus kita biasakan, yang harus kita lakukan dengan tujuan supaya kita mengamalkan asma wa sifat Allah yang Al-Ghaffar atau yang mana Allah Maha Pengampun. Baik, anak sekalian, bagaimana dengan kita sehari-hari? Apa yang kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan? Atau apakah yang kita lakukan apabila orang lain berbuat salah kepada kita? Menunggu orang tersebut meminta maaf, ataukah kita yang memberi maaf kepada orang tersebut? Ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan perilaku kalian, ya. Silakan kalian bisa dijawab bisa menjawabnya, ya. Silakan. Namun perlu diingat anakku sekalian, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi pemaaf, ya, karena Allah Maha Pemberi maaf kepada orang-orang atau hamba-hambanya yang berdosa. Nah, kita pun harus menjadi orang pemaaf kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan,
menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Berkuasa. Quran Surat An-Nisa 149. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini penekanan untuk kita bahwa Allah Maha Pemberi maaf kepada orang-orang yang berbuat salah, kepada hamba-hamba yang berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, kita pun harus menjadi orang yang pemaaf, ya, karena dengan kita melakukan perbuatan tersebut, memaafkan kesalahan orang, maka itu adalah sebuah kebajikan, sebuah kebaikan yang nanti Allah mungkin akan memberikan pahala atau ganjaran untuk kita. Baik, anak sekalian, kesimpulannya, memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah merupakan sifat kemuliaan. Siapapun yang dapat membiasakan akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan seperti apa? Berupa pahala yang besar kepada kita dan terhindar dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam kesusahan hidup, seperti sulit untuk belajar, sulit bergaul, perasaan takut, perasaan khawatir, dan perasaan-perasaan sejenisnya. Ini anak sekalian ya, kesimpulannya, memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah merupakan sifat kemuliaan. Kemuliaan yang kita dapatkan ketika kita memiliki sifat mudah memberi maaf, kemuliaan dari Allah yaitu berupa pahala yang besar kepada kita dan terhindar dari berbagai macam kesulitan hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita tergolong atau Allah golongkan sebagai hamba-hamba yang senantiasa mudah memberi maaf, mudah berlapang dada, tidak menyimpan dendam kepada orang yang berbuat salah atau berbuat jahat kepada kita, dan kita mudah-mudahan tergolong sebagai hamba-hamba yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh, demikian materi pembelajaran jarak jauh hari ini. Semoga niat dan usaha kita dalam menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.